Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wukas channel hanya merangkum liputan-liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG yang diupload ke media YouTube sekitar 1 tahun yang lalu. Agar tidak ketinggalan liputan terbaru Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG, silakan subscribe channel YouTube beliau yang link channel YouTube-nya admin lampirkan di deskripsi video ini. Dan bagi sahabat syiar yang berminat membeli pernak-pernik SDG, parfum, serta berbagai macam produk lainnya, bisa mengikuti Instagram SDG Store atau bisa juga pesan langsung via WhatsApp ke nomor yang tertera di gambar berikut ini. Pada video kali ini merupakan rangkuman liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG di lokasi Candi Banyunibo yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di awal liputan, saat Abah Hakim berusaha untuk memasukkan Pangeran Srindoyo ke tubuh Haris Subagio, Pangeran Srindoyo meminta saat masuk ke tubuh mediator dirinya harus masuk secara bersamaan dengan makhluk yang berasal dari Gunung Lawu. Akhirnya mediator yang bernama Sadi Pamungkas pun dipersiapkan untuk dirasuki makhluk yang berasal dari Gunung Lawu tersebut. Namun saat proses mediumisasi dilakukan, ternyata raga Haris Subagio telah terlebih dulu dirasuki makhluk yang mengenalkan dirinya bernama Aji Tirto Winongo. Awalnya Aji Tirto Winongo ini tidak terima atas kedatangan Abah Hakim beserta kru SDG ke Candi Banyunibo ini, dirinya merasa terganggu atas kehadiran Abah Hakim beserta kru SDG. Namun setelah berdialog dan menyatakan tujuannya ke lokasi ini, yaitu ingin berinteraksi dengan Pangeran Srindoyo, akhirnya Aji Tirto Winongo pun mengizinkan Abah Hakim beserta kru untuk mengadakan liputan di tempat ini. Bersamaan dengan kidung yang dilantunkan oleh makhluk yang telah masuk ke tubuh Sadi Pamungkas, maka keluarlah Aji Tirto Winongo dari tubuh Haris Subagio. Setelah Aji Tirto Winongo keluar dari tubuh Haris Subagio, Abah Hakim memulai berinteraksi dengan makhluk dari Gunung Lawu yang telah masuk di tubuh Sadi Pamungkas. Setelah mengucapkan salam, makhluk itu mengenalkan dirinya bernama Joyo Menggolo atau Abah Hakim biasa menyebutnya dengan sebutan Eyang Lawu. Abah Hakim belum begitu yakin, karena Eyang Lawu saat itu hadir dengan wujud yang lain dari biasanya. Lalu Eyang Lawu meyakinkan Abah Hakim, bahwa saat Abah Hakim ingin dihabisi oleh Sang Hyang Baruna, Eyang Lawu lah yang menyelamatkan Abah Hakim. Saat Abah Hakim bertanya kenapa Eyang Lawu mewujudkan diri berbeda dari biasanya, Eyang Lawu menjawab agar kehadirannya di Candi Banyunibo ini tidak diketahui. Eyang Lawu bercerita bahwa kemarin Rahyang Jayadharma menghadap ke dirinya dan menceritakan kejadian di pantai Depok, Yogyakarta. Eyang Lawu juga bertanya apakah mustika biru itu sudah dikembalikan ke Laut Selatan. Abah Hakim menjawab bahwa mustika biru itu sudah keluar dari tubuhnya dan telah dikembalikan ke Laut Selatan oleh Rahyang Jayadharma. Eyang Lawu berpesan kepada Abah Hakim, sekarang sudah bukan waktunya bermain-main lagi. Berhati-hatilah dengan Nogo Segoro Kidul dan juga kutitipkan Rahyang Jayadharma kepadamu. Apa yang akan terjadi kepada Rahyang Jayadharma, biarlah waktu yang menjawabnya. Dan juga jangan sampai ada pertempuran antara Kerajaan Laut Merah dengan Kerajaan Laut Selatan. Begitulah pesan Eyang Lawu kepada Abah Hakim. Setelah itu kembali Eyang Lawu melantunkan kidung untuk memanggil Pangeran Srindoyo. Setelah memasukkan Pangeran Srindoyo ke raga Haris Subagio, Eyang Lawu keluar dari tubuh Sadi Pamungkas. Abah Hakim memulai interaksinya dengan Pangeran Srindoyo, dan saat ditanya tentang asal-usulnya, Pangeran Srindoyo enggan untuk menceritakan jati dirinya. Lalu Abah Hakim melanjutkan pertanyaan kenapa saat di pantai Cemoro Sewu waktu itu, Pangeran Srindoyo berkorban sedemikian rupa untuk menyelamatkan Rahyang Jayadharma. Pangeran Srindoyo menjawab bahwa dirinya suka dengan kebaikan. Karena dirasa Pangeran Srindoyo berada di pihak yang benar, maka saat itu Abah Hakim berusaha membujuk Pangeran Srindoyo untuk masuk menganut ajaran Islam, seperti yang dianut orang terdekat Pangeran Srindoyo yaitu Eyang Lawu. Namun Pangeran Srindoyo masih ingin tetap di keyakinannya yang dulu, yaitu sama dengan keyakinan Sang Hyang Astadewa. Pangeran Srindoyo bercerita bahwa dulu dirinya dikirim oleh Sang Hyang Astadewa ke Kerajaan Laut Selatan hanya untuk mengawasi situasi di sana. Sedangkan yang ditugaskan menjaga Dewi Nawang Wulan adalah Joko Samudro. Walaupun tidak mau bercerita banyak tentang jati dirinya, Abah Hakim berusaha menegaskan apakah benar bahwa Pangeran Srindoyo merupakan tangan kanan Sang Hyang Astadewa yang juga ditugaskan untuk menjaga Kerajaan Mataram pada zaman dulunya. Dan Pangeran hanya menjawab secara singkat, ya begitulah.
Saat Abah Hakim bertanya tentang hubungan antara Pangeran Srindoyo dan Djoko Samudro, Pangeran Srindoyo pun enggan menjawab pertanyaan itu dan menyarankan agar Abah Hakim bertanya saja kepada Djoko Samudro. Pangeran Srindoyo bertanya kenapa Abah Hakim memilih Raga Hari Subagio untuk dirasuki Pangeran Srindoyo. Abah Hakim menjelaskan bahwa Pangeran Srindoyo mempunyai kekuatan air dan angin, dan mediator Hari Subagio pun berkarakter kurang lebih sama dengan Pangeran Srindoyo, yaitu berkarakter air dan angin. Pangeran Srindoyo menegaskan bahwa dirinya juga menyukai Raga Hari Subagio, dan karena kesamaan karakter itu tadi, tidak heran jika meski telah lama dirasuki Pangeran Srindoyo, tidak membuat tubuh Hari Subagio kelelahan karena kehabisan energi. Pangeran Srindoyo juga menanyakan bekas luka yang ada di dada Abah Hakim, yaitu bekas luka akibat tertanamnya mustika biru pemberian Ratu Laut Selatan. Pangeran Srindoyo berpesan untuk lebih berhati-hati, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dirinya juga menjelaskan bahwa mustika biru itu bukan pelebur sukma, namun berfungsi untuk menyesatkan sukma. Setelah cukup lama berinteraksi, akhirnya Pangeran Srindoyo pamit untuk kembali ke tempatnya. Demikianlah rangkuman liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG di lokasi Candi Banyunibo, Sleman, Yogyakarta. Untuk cerita selengkapnya ada di channel YouTube Ustadz Hakim yang link videonya admin lampirkan di deskripsi video ini. Terima kasih.